Simbol salib, simbol agama Kristen, itu adalah simbol yang sangat penting, bukanlah simbol sembarangan. Dan pada sejarahnya, hukuman salib adalah hukuman mati milik Kekaisaran Romawi yang diadopsi dan dikembangkan dari Persia. Pelaku pemberontak terhadap kekaisaran serta pelaku kriminal seperti membunuh dan memperkosa atau budak yang mencuri akan dijatuhkan hukuman salib. Jika seseorang selesai disidang dan dijatuhi hukuman salib, dia akan segera merasakan penderitaan ketika dia akan berjalan ke Bukit Golgota sambil memikul salibnya sendiri. Dan sepanjang jalan itu, dia akan menjadi tontonan orang-orang di jalan. Dia akan dihina, dipukul oleh pengawal-pengawal, bahkan orang-orang di jalan. Dia akan diludahi dan dicerca dengan berbagai macam cacian. Dari sini sebenarnya orang yang akan disalib ini itu sudah mulai merasakan diskriminasi yang sangat mendalam. Biasanya orang dalam keadaan seperti ini itu sudah merasa seperti mau bunuh diri karena batinnya sangat hancur. Ketika tiba di Bukit Golgota, orang itu akan disalib pada siang sampai sore dengan keadaan telanjang. Dan penyaliban adalah hukuman mati yang paling menyengsarakan di sepanjang sejarah manusia, karena orang yang disalib itu akan mati dengan potensi kematian yang kecil. Saudara, pada hukuman mati yang lain, orang akan mati karena potensi mematikan yang besar, seperti hukuman gantung leher, gergaji, atau dilempar ke dalam gua singa atau ke dalam perapian yang menyala-nyala. Hukuman semua itu matinya tidak akan lama karena potensi mematikannya besar. Tapi salib, Anda akan mati secara dramatis, sangat lama. Dan akhirnya orang yang mati itu di salib itu seringkali mati karena menahan kesakitan, bukan karena memang ada hal yang berpotensi mematikan dari hukuman itu. Kematian pada salib itu bersumber dari dua luka besar, yaitu pada tangan dan kaki yang dipaku. Orang yang disalib itu diangkat kira-kira setinggi 3 meter, dipalang, dan ketika tergantung badannya itu tertarikan oleh gaya gravitasi, membuat tangannya kesakitan. Nah, demi menopang badan agar tangan tidak kesakitan, maka orang ini akan mencoba untuk menopang badannya dengan cara meletakkan kekuatannya pada tumpuan kakinya. Dan yaps, kesakitan lain datang tepat di tumpuan kakinya itu. Ketika kesakitan di kaki muncul, ia akan mencoba melepaskan kekuatannya dari tumpuan kakinya. Dan yaps, berat badan kembali menarik tubuhnya dan akhirnya menyakiti kembali tangannya. Begitu seterusnya, dan setiap menit yang berlalu dalam lingkaran kesakitan itu, rasanya itu akan semakin sakit, semakin tak tertahankan. Dan biasanya orang yang tersalib ini dalam 30 menit saja dia akan langsung menginginkan kematiannya di dalam hatinya. Dan dengan tubuh yang tersiksa kesakitan itu, hatinya dipenuhi doa untuk segera mati. Tapi sayang sekali, rata-rata ya, orang yang mati tersalib tidak akan mati dalam 30 menit. Mereka akan mati dalam waktu 4-5 jam. Biasanya dalam waktu 2 jam, orang yang tersalib ini sudah mulai hampir mencapai titik puncak kesakitan yang luar biasa. Dan tak jarang, prajurit yang menjalankan eksekusi ini akan berbelas kasihan dengan cara memberikan anggur asam yang punya kandungan narkotik seperti cuka kepada orang yang tersalib, untuk sedikit memberikan efek penghilang rasa sakit kepada orang yang tersalib itu. Tapi kita tahu bahwa Yesus menolak meminum anggur itu. Dia tidak mau menghilangkan rasa sakit yang sedang dia jalani sampai dia mati. Yesus hanya meminum anggur oxos, anggur muda yang seringkali menjadi minuman yang disukai para prajurit, dan efeknya biasa aja, itu hanya untuk melepas dahaga saat kehausan. Saudara-saudara, orang yang disalib itu sangat menderita, dan Yesus harus mati di sana. Dia tidak bersalah, dia menyatakan kebenaran, dia penuh dengan belas kasihan, dia tidak berdosa, dia naik ke sana untuk menjadi korban Paskah, korban yang membawa kehidupan, korban yang mengganti kematian kita. Dan Yesus adalah satu-satunya korban yang layak untuk menjadi korban penebusan bagi manusia berdosa. Dalam Kristus yang tersalib, kita melihat manusia yang hina dina, menderita dan sengsara sampai mati. Tapi itulah gambar diri kita seharusnya. Dalam salib Kristus kita melihat manusia yang rela memberikan nyawanya sebagai berkat bagi banyak orang. Tapi itulah kasih sama manusia seharusnya. Dalam salib Kristus kita melihat kebaikan, ketulusan, dan kerelaan Kristus untuk menebus manusia berdosa dari kematian. Tapi itulah kasih anak Allah yang sempurna. Dalam salib Kristus kita melihat betapa sosok Bapa merelakan anaknya ditimpahi murka demi menyelamatkan manusia berdosa. Tapi itulah kasih Bapa. Dan dalam salib Kristus kita juga melihat betapa ngerinya penghakiman Allah atas manusia yang ditimpakan kepada Kristus. Tapi begitulah keadilan Allah. Allah itu adil, dan Allah mengadili dosa manusia kepada anaknya sendiri. Ada kasih Allah, tapi juga kita melihat bersamaan ada keadilan Allah. Salib membuat kita sadar bahwa besarnya kasih Allah kepada kita, bukan karena kita ini baik. Yang perlu kita ingat, salib membuat kita sadar betapa kita hina dina,
tak berdaya, menderita, dan pantas dihukum. Soal kenapa kita ditebusnya itu semata-mata karena Allah itu kasih, bukan karena kita berharga. Jangan pernah berpikir demikian. Kalau kita ini berharga, kenapa harus Allah menunjukkan murkanya yang begitu besar kepada anaknya yang tidak berdosa? Ingat baik, yang harus menderita itu adalah kita, bukan dia. Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh.